Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang isi daripada Piagam Madinah. Secara singkat saja kita akan membahas mengenai isi Piagam Madinah. Ada 6 pokok atau 6 poin yang penting kita bahas secara singkat saja, karena di pertemuan yang lalu sebenarnya sudah saya bacakan gambaran umum tentang isi daripada Piagam Madinah. Nah, sekarang kita ambil pokok-pokoknya saja. Yang pertama adalah isi di antara Piagam Madinah adalah satu, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Jadi baik kaum muslimin, kaum non muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, dan kaum muslimin Ansor dan Muhajirin yang menandatangani atau diwakilkan oleh tokoh-tokoh mereka merupakan suatu bangsa yang menyatu di kota Madinah. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok yang lain. Ini adalah bentuk nilai daripada pengamalan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak ada campur tangan urusan bagi mereka antara orang-orang yang beragama Nasrani, beragama Yahudi, kemudian orang-orang Islam, semuanya bebas melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini yang coba diambil atau dianut juga oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Kemudian yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Tentunya dalam hal kebenaran. Karena ketika sudah menjadi suatu bangsa, dari berbagai kelompok-kelompok atau kafilah-kafilah, suku-suku, kemudian agama-agama yang ada di Madinah, kepercayaan-kepercayaan yang ada di Madinah, semuanya menyatu menjadi suatu bangsa yang damai, menjadi satu bangsa yang penuh persatuan. Jadi jika ada salah satu kelompok yang diserang musuh, maka semua berkewajiban untuk menolong dan membela kelompok yang diserang oleh musuh tersebut. Ini adalah contoh bentuk persatuan yang sangat luar biasa yang dicerminkan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah. Kalau dalam nilai-nilai Pancasila adalah persatuan Indonesia. Berarti sila ke-3. Kemudian yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu moral maupun material. Membantu moral adalah dukungan semangat, dukungan kebersamaan, dan hubungan untuk menjaga perdamaian dan persatuan di kota Madinah antara umat beragama, yaitu kaum-kaum yang berbeda agama. Kemudian membantu material atau material, jika seseorang di kota Madinah atau suatu kaum di kota Madinah mengalami kekurangan, mengalami kesusahan, nah maka kaum yang lain berkewajiban untuk memberi dukungan baik secara moral ataupun secara materi. Materi itu bisa bentuk apa saja yang sifatnya nampak. Misal sedang ada yang kekurangan makan, maka penduduk Madinah akan saling membantu, memberikan
apa yang mereka bisa untuk kesejahteraan saudara-saudara mereka, baik saudara seiman ataupun saudara berbeda agama. Kemudian yang kelima, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Ini sudah lazim diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh agama Islam, bahkan agama-agama yang lain. Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Maka dari itu, ketika suatu kaum yang berbeda-beda saling menasihati dalam hal kebaikan, berbuat baik bersama-sama dan mencegah kemungkaran, maka insya Allah akan terbentuk negara yang sangat luar biasa, sangat damai, sangat tentram, dan bisa menjadi contoh yang lain. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Jadi Rasulullah adalah sebagai khalifah atau pemimpin bagi semua umat yang ada di Madinah. Karena ketika Madinah sudah melaksanakan isi piagam Madinah, maka terbentuklah masyarakat yang kita kenal selama ini, yaitu dengan sebutan masyarakat yang madani. Apa itu masyarakat yang madani? Yaitu masyarakat yang bisa damai, yang bisa hidup rukun, menyelesaikan permasalahan dengan kepala yang dingin, dengan musyawarah, dengan baik-baik, dengan segala perbedaannya, dari perbedaan suku, perbedaan agama antara pribumi ataupun pendatang, itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran pola pikir yang damai. Tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa ingin saling menjatuhkan, bahkan tidak ada rasa untuk saling menghilangkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain ataupun kelompok lain. Inilah suatu contoh gambaran piagam Madinah yang sangat luar biasa, sangat menjadi satu tolak ukur bagi negara-negara setelah Madinah, baik itu negara-negara di Asia ataupun mana, banyak yang merujuk kepada piagam Madinah. Salah satunya adalah kita Indonesia dengan berbagai macam perbedaan dan sebagainya, tapi berusaha untuk menimbulkan suatu perdamaian yang indah, negara yang tentram, damai, aman dan sentosa. Maka jargon kita atau semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu, terima kasih untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang benar adalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.